Faktanya, hanya kurang dari 5% buruh yang bisa menerima insentif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hal itu diungkapkan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menolak upah minimum provinsi alias UMP DKI Jakarta tahun 2026. Said Iqbal mengatakan buruh menolak UMP DKI Jakarta 2026 sebesar 5,7 juta rupiah per bulan seperti yang telah ditetapkan Pramono Anung. Pasalnya, kata Said Iqbal, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Hal ini tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar 5,7 juta rupiah lebih per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 5,9 juta rupiah lebih per bulannya. Seharusnya, kata Said Iqbal, Pramono Anung melihat pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Para pegawai di sektor paling bawah tersebut seperti security hingga karyawan administrasi bisa semakin tercekik untuk memenuhi daya beli di ibu kota, di mana mereka harus digaji lebih rendah dari buruh panci di Karawang. Menurutnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut secara nyata telah memiskinkan buruh Jakarta. Said Iqbal menambahkan tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang. Namun kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh. Biaya sewa rumah di Jakarta baik di kawasan Sunter, Pulau Gadung, dan Mogot sekitar Sudirman maupun Kuningan jelas tidak dapat disamakan dengan biaya sewa rumah di wilayah Bekasi seperti Cibarusah atau Babelan. Said menilai penetapan UMP DKI Jakarta sebesar 5,7 juta rupiah lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak atau KHL yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencatat bahwa KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah sebesar 5,8 juta rupiah per bulan. Artinya terdapat selisih sekitar Rp160.000 dibandingkan upah minimum yang ditetapkan. Lebih lanjut, dalam pengumuman terakhirnya, BPS juga menyebutkan bahwa biaya hidup di Jakarta mencapai 15 juta rupiah per bulan berdasarkan survei biaya hidup atau SBH. Said mengatakan Gubernur DKI Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Padahal ketiga insentif tersebut tidak berimplikasi terhadap upah minimum karena dinikmati oleh masyarakat umum dan tidak menjadi bagian dari komponen upah minimum. Selain itu, insentif tersebut telah diberlakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya pada masa Gubernur Anies Baswedan, sehingga tidak relevan dijadikan dasar penetapan upah minimum saat ini. KSPI juga menanyakan langsung kepada buruh di perusahaan-perusahaan di Jakarta, diantaranya di kawasan Cilincing dan Pulau Gadung, terkait penerimaan insentif pangan transportasi, yakni Jaklingko dan Transjakarta serta air bersih. Para buruh menyatakan tidak menerima insentif tersebut. Dari total sekitar 300 karyawan yang ditanya, hanya sekitar 15 orang yang menerima. Artinya, hanya sekitar 5% buruh yang menerima insentif tersebut. Sementara upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja. Berdasarkan hal tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta menjadi setara dengan KHL yakni 5,8 juta rupiah lebih per bulan. Selain itu, KSPI juga menuntut kenaikan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 2 hingga 5% di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri. Terkait langkah lanjutan, KSPI telah memutuskan 2 langkah utama. Pertama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terhadap penetapan UMP DKI Jakarta dan penetapan UMSK Jawa Barat, serta mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk di Sumatera Utara. Kedua buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Aksi akan dilakukan serentak selama 2 hari pada 29 dan 30 Desember di Istana Negara dan atau DPR RI. Pada 29 Desember, aksi diperkirakan diikuti sekitar 1.000 buruh dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10 pagi. Pada 30 Desember, aksi akan diikuti minimal 10.000 buruh, disertai rencana konvoi 10.000 hingga 20.000 sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta. Aksi ini dilakukan karena persoalan di tingkat gubernur dinilai telah buntu. Satu-satunya jalan adalah menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jika aspirasi tersebut tidak didengar, KSPI menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut pada Januari, Februari, dan seterusnya, bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional.